AY. Bukan, Bang Fam, sorry. JL Tasik 40. Woi, dari Tasik nih. Oh, Tasik nih. Karo ucus karo kekel. Tasik kan Sunda. Oh iya. Kenapa jadi karo ini? Ya kan enggak tahu. Paten sana. Emang iya? Mantap kan kolor. Udahlah, serius sedikit lah ini. Saya di Tasik ada tuh kenal tuh. Udah, enggak usah. Pengen sana saya. Ayo. Hah? Ngapain saya ajak Anda? Ya kan biar join, Bro. Aduh. Buat jalan-jalannya. Iya. Tuh nggak nonton dia ya. Abdi teh. Kok Abdi teh? Ya kan Sunda. Oh, Abdi jadi teh. Kita fokus. Agus Widodo, hero-nya aneh katanya. Bro, punya setup sendiri-sendiri, Bro. Siapa tahu kan memang mereka mainnya setup yang kita nggak tahu. Cuma kayaknya bakal ada setup juga di bagian tengah. Vebs langsung menjadi burung-burung manja. Ini Hanzo di mana? Hanzo berada di arah bagian atas, ke atas ya, lebih ke tengah kiri gitu. Di jungle-nya masih coba untuk objektif 5 terlebih dahulu. Ada Finzi di sini, masih coba untuk clearing minion juga, masih coba untuk gathering dari scaling juga uang-uang atau pundi-pundi gold yang dia miliki. Namun Fredo Kitty dengan XP sangat sedikit sekali sepertinya akan coba dihajar habis-habisan oleh satu player dan balik lagi menggunakan battle mirror image untuk mundur ke bagian belakang. Ya ampun, Fredo Kitty hampir aja tadi ya. Dia nahan banget loh, flickernya belum mau dia keluarin karena emang kalkulasinya kayaknya masih cukup tepat lah ya sejauh ini. Andai tadi tidak tepat, sayang kaya itu langsung jungler god laner orang. Iya karena itu kayak ini ya, mecahin tabungan ya. Yep. Mecahin celengan. Kasih jajan kayak kita biasanya. Waduh. Ke orang tua, adik-adik gitu loh. Sama pos yang lain. Iya. ke orang-orang yang tidak seharusnya juga kadang. Iya, makanya gitu loh. Cuma ternyata di bagian tengah sudah 3 player dari tim Jordan Legends sepertinya akan mengarah ke satu tubuh seorang Fredo Kitty. Tapi dengan SP sangat besar sekali, tapi mau nggak mau first blood didapatkan oleh Parsha dari arah bagian backlane. Oke, sementara Park Ju Hyun dengan 2 pedangnya udah set up pula di area dari Turtle, di area belakang Yuri. Lihat untuk Valentinanya belum mau terlalu maju tapi malah tertembak langsung ada aja crossover juga energy impact dilompatin. Dengan adanya Purify untuk kali ini Parsha-nya belum lagi ditambahin dengan Aegis, malahan mereka berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Turtle-nya. Hanya saja ada satu orang tertinggal dan lapu-lapunya dikerek habis-habisan tapi masih bisa selamat. Bonyok itu badannya. Iya, waspada terhadap harapan karena perjuangan ada komitmen yang sudah ditetapkan. Bukanlah kenyataan melainkan hanya sebatas angan yang mungkin hanya akan memberikan kekecewaan. Bede. Mantap Rida Anasi, Ansari. Rida Ansari. Curhat terus kau ya. Curhat terus, gak apa-apa, bagus. Coba kita butuh yang kayak gitu, coba di kolom komen ya, keluarin Coba ya. keluarkanlah kalian bahasa-bahasa puitis kalian tuh ya. Iya. Oke, cuma ternyata di bagian atas Park Ju Hyun yang bukan pemain Tottenham Hotspur coba untuk masuk ke bagian dalam dengan sangat sedikit sekali Wyvern. Coba untuk menyelamatkan dirinya, namun coba mengeluarkan angkara mesin, namun langsung disundur oleh Ronaldo, langsung gol, langsung mendapatkan elimination point. Gimana caranya segede itu dia mau angkara Messi tadi itu? Iya, bagaimana siapa tahu. Gede banget badannya orang udah segede gang tadi. Gede banget itu. Gede banget kayak gang. Gang. Gede banget kayak APBN apa gimana? Apa sementara itu untuk kali ini kita lihat lagi di bagian bawah. Fredo ini berhasil dihancurkan. Bahkan Wawannya sejauh ini masih berhasil menggocek ke arah dari Feder Ice Strike. Wawannya kurang N. Wawan. Ini dia mau perang nih. Coba lihat tuh. One dikeroyok. One dia masih berhasil sama karena crossbow tanknya udah terbang namun masih ada healing yang diberikan oleh Estes. Dia kalau buka restoran jadi apa? All you can heal. Kamu jangan mendadak dong, saya nyiapin bahannya dong itu. Iya, kan kalau kita kan suka all you can eat kan. Oh iya. Kalau Estes all you can heal. All you can heal. Oke. All you can heal langsung di heal semuanya. 90 menit. Kenapa? 90 menit. Kan all you can eat 90 menit biasanya. Oh iya, tergantung tempatnya di mana. Iya. Udah siap nih. Iya, kadang udah mepet perut lagi kenyang, disuruh gerak tuh males banget. Iya. But anyway, in the other side, di bagian tengah, Euris masih coba untuk meng-clear minion menggunakan Valentina, yang bukan Valentina Rossi, cuman di bagian bawah sudah ada 2 player dari tim Jordan Legends from Tasikmalaya yang bersiap-siap untuk melakukan initiating mengarah ke One di arah bagian bawah. Yap. Oke, sementara untuk sekarang Ray udah bersiap untuk bisa mengamankan langsung ke arah turtle-nya. Belum ada gangguan yang begitu berarti, tapi Fredrin dan juga Estes, mereka semua sudah serap di area tersebut. Bahkan di bagian belakang Feder Estes yang masih cukup jauh dan juga jaraknya masih belum bisa mengenai lagi ke arah Hanzo. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Jordan Legend. Udah ada beberapa objektif yang berhasil mereka amankan dan mereka semua mundur teratur. Ini udah enak sih mereka. Udah dapat turtle lagi, langsung mundur.
ya berhasil selamat gitu disengage-nya. Disengage-nya udah oke banget ya. Pasti setiap player dari GPX dan juga Jordan Legend sudah mendapatkan sepatu dari toko sepatu Land of Dawn. Ya. Banyak toko sepatu yang itu banyak memberikan banyak penyakat ya. Iya, tapi tipikalnya masih baru 6 sepatunya. Iya, baru 6 sepatu. Siapa tahu ntar mau nambah kan? Yang high apa yang low, cuma kayak ini bakal high and low juga. Seperti film yang tabrak-tabrakan langsung saja Yans mengarah ke Yuri tapi masih bisa menggocek, masih bisa kabur. Dan ada Hanzo coba untuk mengarah ke bagian belakang. Backline menjadi tujuan utama dengan SP sangat sedikit sekali. Rekiti coba untuk mempick off Polar, namun Fighter Strike dengan SP sangat sedikit sekali harus pelan-pelan Polar untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, ini yang agak sulit. Ray, bisakah dia mengamankan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi miliknya? Kan ada pertempuran di area dari Purple Buff tersebut. Sementara untuk One akankah dia siap untuk terbang? Sedikit lagi Petrisa udah langsung dikeluarkan pula All You Can Heal yang dimiliki oleh Estas. Karena sejauh ini belum ada Purify yang mau dikeluarkan oleh Parsha karena masih ada Estas di situ, masih pede. Masalahnya banyak momen ya. One udah berhasil mecahin weakness point nih keseluruhannya. Tapi di saat Purify dipencet semuanya kan balik lagi. Yes. Hilang tuh momen di situ. Biasanya One langsung depresi. Depresi, anxiety, overthinking, udah kayak gitu deh. Habis itu healing, habis rekening. Healing, habis ke Bali habis semua rekening. Habis rekening. Iya, nyesel habis itu. Iya. Healing lagi. Foto KTP dong, selfie dong. Jangan dong. Masa iya nggak Kan? selfie? Iya. Masa iya nggak selfie Iya, sama KTP? Biar nambah-nambahin top up diamond di Ucoin. Oke, we back to the game. Ada Ray Kitty masih coba untuk melakukan objektif Gimang terlebih dahulu. Cuma ternyata di bagian atas kalau kalian bisa lihat dari minimap sudah ada 3 player dari tim Jordan Legends yang akan melakukan setup dari arah bush dekat sekali dengan Turtle. Turtle sudah pop up, Turtle-nya sepertinya akan coba di pick off dari arah bagian atas. Oke, dimakan nih. Wek tuh kan. Jahat emang Ray. Datang orang udah nembakin dari tadi, tapi Turtle-nya sudah memanggil-manggil dari kedua tim ini untuk bisa langsung berperang di area tersebut. Dan Ray sudah siap Kuyang ya menabrak arah Cloud, tapi Cloud masih memiliki satu Battle Mirror Image dan dia pun berhasil untuk pergi dari area tersebut. Balik lagi arwah masuk ke dalam dari tubuh Hanzo itu sendiri, tapi coba lihat Park Ju-hyun mengobrak-abrik bagaimana defensif yang dimiliki oleh Jordan Legend dan juga Federal Strike. Sedikit lagi bisa, tapi untuk Turtle-nya berhasil diamankan oleh Jordan Legend, tapi Park Ju-hyun pun harus kehabisan nyawanya. Dan Fredo Kitty sedikit lagi Petrisa, ada Flicker dikeluarkan, ditabrak oleh Wildcat dan juga Flicker. Iya, mau nggak mau crossbow of tanknya pun harus keluar karena untuk menghindar, tapi balik lagi terlalu besar HP yang dimiliki oleh player-player dari tim Jordan Legends. Namun ada Watcher mengarah ke bagian depan, barrier menjadi satu tembok yang sangat besar sekali untuk bisa mundur dari bagian tengah. Sulit Pak kalau menurut gue Hanzo jadi jungler. Sulit banget dengan tipikal hero atau permainan yang sekarang ya, yang kayak Fredrin kayak gitu. Buset mah double banget, bukan main ditampol sama batu kali yang kayak begitu, berat banget damage-nya gede banget. Valentina langsung hilang Mbak, darahnya separuh tadi itu. Ya karena balik lagi ya, dengan adanya Estes, dengan adanya juga Grok dan juga Fredrin yang memiliki SP besar sekali, tapi balik lagi di bagian tengah. Federasi coba untuk mendekat dari ada bagian belakang dengan SP sangat besar. Masih bisa terjadi penyelamat yang sangat indah, menggocek dari arah bagian belakang, tapi balik lagi Wyvern coba untuk melakukan Watchers untuk bisa mundur, membantu teman-teman untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Tapi balik lagi, ada Estes, ada Fredrin, ada Grok. Ini pasti sustainability warrior sangat gede banget, susah nge-pick off mereka satu-satu. Iya, ini dia, mereka nikmat banget masih menguasai ya. Dari sisi network mereka udah unggul sekitar 5.000, tapi lama-kelamaan One juga kalau dibiarin ya akan sangat berbahaya pula, karena ada momentum di mana One bisa membalikin keadaan. Tapi sekarang Parsha-nya dari minimap kita lihat udah balik lagi menuju ke area tengah. Mereka siap untuk melakukan team fight. Ada beberapa hero area yang dimiliki juga oleh Jordan Legend. Lapu-lapu di bagian tengah menjadi sosok yang dari tadi sangat terlihat ya, untuk ngobrak-ngabrik loh. Kesian dia. Iya, dan dia leapingnya juga jauh banget. Dia tahu siapa yang mau di zoning, siapa yang mau diincar juga, sehingga terkadang player dari Jordan Legends agak sedikit susah untuk bisa masuk ke dari territorial ofensif yang dimiliki oleh tim GPX. Cuma kalau kita lihat juga dari Wyvern masih coba bersembunyi di balik bus di arah bagian tengah. Fredo Kitty coba untuk melakukan poking damage dari arah bagian kiri. Ray ketinggalan 2 level dari junglernya untuk melakukan adu retribution ya. Di atas kertas kalah aja gitu. Sementara sekarang Estesnya Estes lagi, Parsha-nya diusir menjauh dari area tersebut loh. Disuruh pulang tapi nggak bisa pulang, kan ada Estes. Iya, langsung di healing habis-habisan. Cuma caranya Euriska bakal diserang oleh 4 player dari Jordan Legends. Federasi pun harus dikeluarkan, di mana Fredo Kitty di bagian depan terhimpit posisinya dengan hanya 4 player saja. Namun balik lagi menjadi orang kedua yang memakan korban
Dan Hanzo coba untuk melakukan backup sedikit, coba untuk ke-pick off satu player tadi menjadi Jordan Legends, tapi belum bisa. Park Ju-hyun menjadi salah satu obrak-abrik defensive line ataupun offensive line Jordan Legends pun harus mundur perlahan karena damage-nya masuk ke tubuhnya terlalu banyak. Rontok sudah ya, damage dari Zedless yang menggunakan Cloud juga sudah sangat terlihat. Sementara di area yang berbeda, Rekiti masih mencoba untuk mengganggu ke arah Parsianya. Hanya saja tidak ada waktu tambahan lagi untuk dirinya sehingga arwahnya udah mulai kembali. Dan sekarang Lordnya akan menjadi milik dari Jordan Legend. 1-1 tetap berada di landingnya untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer turret. Begitu juga yang dilakukan oleh Cloud, mengamankan beberapa monster jungle, lalu mungkin nantinya akan menghantarkan ke arah dari minion-minion yang mereka punya. Wyvern level 13, malah tinggian Wyvern loh daripada Shirley. Iya, tapi ya kayaknya tadi dari One-One-nya masih coba untuk scaling dulu di atas, nunggu Inspire untuk bisa pop up, sehingga pada saat mungkin ada war kayak 4-3 orang yang melibatkan sekitar jumlah tersebut, dia bisa ngeluarin crossbow of tank-nya berbarengan dengan Inspire dengan damage yang sangat sakit sekali. Itu kalau gua rasa dia sudah mendapatkan 2 item primary-nya, namun masih bisa kabur ke bagian belakang dari Hanzo-nya. Untung arwahnya doang tadi kan. Iya. Ih, coba kalau Hanzo ya tadi. Hilang itu. Masalah Hanzo-nya nggak ada escapability ya, bener-bener nggak ada. Kalau 1v1 situation tuh ya udah pasrah aja gitu. Mau ngapain lagi, dia cuma bisa ngandelin dari pedang gedenya itu aja. Nggak mungkin dia makan orang kan ibaratnya. Lah hilang mungkin dong. Tiba-tiba Land of Dawn hilang dimakan namanya, itu kan nggak mungkin juga loh. Ayolah. Oke, sementara Cloud sepertinya kehilangan ataupun kehabisan dari stack artillery-nya. Belum ada lagi yang bisa dia ambil. Monster jungle juga udah nggak ada. Wave minion juga cuma ada 1 tadi. Yang di tengah juga belum nongol lagi. Oke, kita lihat Zedless. Itu kan lambat jalan itu. Saya kalau dari artillery banyak, jalannya kencang banget, attack speednya juga kencang banget. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Beberapa pemain dimiliki oleh GPX, Fedra Aztec dikeluarkan pula. Iya, dan Hanzo juga even dia mau nge-pick off satu-satu, tapi lu lihat positioning dari Aztec-nya selalu berada di center of attention dari defensive line Jordan Legends. Jadi pada saat mungkin ada satu player yang coba diambil sama Hanzo, Aztec langsung cepat bergeser ke arah temannya tersebut untuk langsung dilempar healing, sehingga Hanzo udah ngeluarin arwahnya tadi juga percuma, nggak akan menghasilkan apapun kalau memang di posisinya seperti itu. Yap. Oke, Purple Buff udah dikuasain juga oleh Jordan Legends. Pertempuran akan terjadi karena upaya mereka untuk bisa mendapatkan Estes Polarnya. Polar masih bertahan. Ini boleh-boleh ya Polar ya. Legend SP udah gede-gede banget. Mereka nggak ada ini, nggak boleh lihat item nggak? NOD, Dominance wajib ada sih. Iya, kalau lihat juga tuh Valen nggak ada kan NOD. Nggak ada NOD. Itu juga STC baru yang kita talisman, kayaknya mengarah ke Quiras mungkin. Ya. Sebenarnya kan Valentina juga bisa yang ngambil ultinya si Polar ya. Mereka pun nantinya akan ada sustainability yang bisa dimilikin gitu dalam tim fight. Hanya saja untuk mendekati Estes ini yang susah. Valentina nggak punya waktu. Barusan untuk dari Ray sedikit aja kelebihan pergerakan udah langsung dihabak kayak begitu, tapi Park Ju-hyun coba ketemu sama Cloud nggak bisa gerak Pak. Habis. Nggak bisa gerak. Bener-bener nggak bisa gerak Park Ju-hyunnya. Karena balik lagi dari atribut juga bener kata Brute, udah kalah jauh banget, dan ini harus at least menahan kalau mau ya sampai ke late game banget sehingga emang bisa even di sana dari segi atribut dan juga dari segi itemizasinya juga. Dan kalau kita berpindah dari arah bagian mid, sepertinya Lord menjadi tujuan utama dari tim Jordan Legend from Tasikmalaya ya, dan akan dipoking sedikit, dan dari Vapes-nya akan coba untuk ngezoning dari bagian depan, gathering information, melihat apakah ada possibilities untuk bisa ya orang-orang dari GPX atau player dari GPX ini akan menghancurkan setup yang sudah dilakukan oleh tim Jordan Legends. Yap. Ini untuk 1-1 sendiri kan sekarang 1-1 Rekiti sama nih levelingnya. Mungkin 1-1 menjadi satu sosok yang diandalkan juga. Cuman di sebelah kalau bisa ya, mungkin menurut gua mereka memasang Winter dan juga WON secara bersamaan gitu. Jadi 1-1 pun nggak bakal ada kesempatan lagi gitu kalau mereka emang mau memenangkan pertempuran ini. Iya. Waman sekalinya terbang, WON udah ke cancel, dia nggak masuk damage-nya. Winter apalagi gitu. Udah jadinya sementara kan crossbow tank itu yang membalikan keadaan momentum seringnya kayak begitu. Hanya saja kita lihat Rekiti, Hanzo udah langsung menghilangkan karena satu wave minion, tapi untuk Lordnya masih bisa bertahan sejauh ini. Blazing Duet dikeluarkan oleh Zedless tadi mencoba untuk masuk, tapi balik lagi ke area belakang dengan satu Battle Mirror Image yang dia punya. Iya, namun Lordnya sudah mulai masuk ke bagian depan. Base turret dari tim GP pun harus hilang. Cuman objektifnya masih dilakukan di arah bagian atas. 4 player bahkan 5 player dari Jordan Legends sudah melakukan setup di arah bagian jungle yang dimiliki. Hanzo coba jump in ke bagian depan, coba tapi mau nggak mau harus kembali arwahnya, harus kembali setup kembali, karena baik lagi itu sangat sustainability-nya sangat gede banget. Ya masa ini bisa dibilang ya Jordan Legend udah kayak Ghost Hunter Pak. Di saat Hanzo datang tuh arwahnya datang tuh mereka semua langsung berkumpul gitu loh. Mereka white.
Oke, satu player itu terpick off dari tim Jordan Legends, tapi mau nggak mau Federasi Ditabrak. mega kill didapatkan oleh Wyvern dengan sangat cepat, wombo combo dengan 3 player Jordan Legends lainnya, namun di tempat yang berbeda. Crossbow of Tank terbang melayang di udara, coba untuk pick off, tapi balik lagi menjadi korban selanjutnya dari Ruby. Fredo Kitty pun harus hilang. Finzi coba ngepoking dari arah bagian belakang. 4 player pun coba dilawan oleh Finzi, tapi mau nggak mau harus mundur, harus abort the mission karena terlalu besar, terlalu keras, terlalu sakit. Satu pilihan yang baik ya dikeluarkan One ya. Dia mengambil si Halberd, yaitu adalah hal yang baik untuk memotong regen yang bisa dihasilkan oleh Estes. Tapi kalau dia sendiri juga agak sulit, yang lain dominan Ice. Kemungkinan kalau ditambahin lagi dengan NOD, jadi ada 3 sisi nih. Ada 3 sisi yang emang bisa memberikan terus regen ataupun pemotongan regen SP yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Jordan Legend, yaitu Polar. Jadi dominan ada, si Halberd ada, NOD juga ada. Udah deh tuh. Susah itu. Bakal ribet banget. Tapi kalau kita lihat juga dari Red Kitty juga mau nggak mau masih coba masuk ke depan aja. Coba untuk make arwahnya, coba nge-triggering beberapa sosok skill. Tapi dari Jordan Legends pun tahu bahwa peran dari Hanzo ini memang belum terlalu mengganggu lah untuk di menit-menit sekarang mungkin ya. Makanya dia masih berani untuk ngebuka map, masih coba untuk spreading juga sehingga tidak ada mistake ataupun zero mistake untuk bagian depan. Langsung I'm offended, langsung sangat teroffended sekali dari bagian depan, langsung flicker namun tidak membuahkan hasil. Masih coba untuk mundur ke bagian belakang, setup defense dan tidak ada follow up damage karena tadi jujur teman-teman yang lain masih jauh juga di bagian belakang. Iya, jauh banget tadi teman-temannya, sayang sekali. Tapi walaupun tadi mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi, kan itu tadi Polar ya. Harus berapa source skill gitu loh. Dia bisa aja ngeluarkan healingannya lagi dan gambling lagi kan. Weh, dikejar tuh, ditarikah kali ini dan benar saja offended. Belum lagi dengan ada weakness point yang udah terbuka, 1 hit terakhir dan hilang sudah immortalnya. Ini adalah waktu yang baik untuk mereka bisa membalaskan keadaan. 1 player berhasil dihancurkan, Finzi berhasil kabur dari tersebut walaupun Inspire udah dia gunakan pula. Sedikit lagi SP tersisa dan tadi untuk Yuri dia mengambil wild charge ya. Jadi untuk nabrakin baik nih, lo rasain ulti lo sendiri. Iya, karena dia coba untuk kabur, cuma ternyata nggak bisa kabur juga dari Legitinya karena ada Blade dulu mengarah ke satu player di bagian depannya, tapi balik lagi terpick off dari ada bagian belakang. Energy Impact mengarah ke bagian depan, tapi balik Fredo Kitty coba untuk kabur dari bagian kanan. Finzinya pun masih coba untuk gathering SP juga di bagian kiri. Nah balik, kalau kita lihat juga Fredo Kitty-nya pun masih bingung, masih muncul mau ke arah mana karena dengan SP Immortalnya pun pecah. Feather Effect coba dikeluarkan, Lord pun di bagian belakang masih sudah mulai berjalan. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Waduh, masih selamat 4 melawan 4 hanya saja. Sekarang Wyvern udah siap untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Lordnya udah hadir. Bagian belakang Ortiveria dikumpulkan. Brave Fighter dikeluarkan, tapi damage yang masuk ke arah tubuhnya juga sangat banyak. Shutdown pun berhasil langsung dilakukan pula oleh Wanwa. Di mana tadi ada Parche yang memang dihancurkan. Di mana itu adalah satu high ground utama yang dimiliki oleh Jordan Legend. Tapi Valentina pun sekarang menjadi satu korban tambahan lagi. Estas terus memberikan healing kepada rekan-rekannya. Pinci berusaha kabur dari area tersebut. Pinci masih bisa bertahan, mencoba untuk membantu rekan-rekannya menghilangkan wave minion agar tetap bisa mempertahankan lagi ke arah base-nya. Dan Pak Ju-hyun Brave Fighter menghantarkannya ke lini belakang. Hati-hati, Inspire sudah ada. Ultimate juga udah mulai memiliki. Coba dari masih bertahan mereka ke bagian depan, masih mau dikejar, masih coba diincer. Wah, Estes tertinggal. Posisi dari bagian kanan masih memiliki Immortal. Harusnya at least bisa membuying time dari arah bagian bottom lane. Finzi masih mengejar Polar, tidak mau dikasih pulang, maunya diganyang habis-habisan. Dan killing spree didapatkan oleh One dari arah bagian bottom lane. Solo kill sangat indah sekali dari Finzi untuk mendapatkan Estes di bagian gold lane. Boleh-boleh defensif yang ditunjukkan sama GPX ya. Bagus banget loh mereka. Mereka tadi hanya berempat, tapi setidaknya mereka pun masih bisa kayak Parsia-nya dapetin duluan nih. Jordan Legend tadi mungkin missnya dari dimana Parsia itu malah ke take down duluan. Coba tadi Parsia-nya mungkin selamat ya, karena ada cerita yang berbeda itu. Tapi lu sadar nggak lu dari GPX ini sebenarnya dari segi damage-nya untuk Valentina juga nggak terlalu besar loh. Iya. Masalah sekarang Valentina yang dalam keadaan kayak begini ya, dia kan Valentina juga semi range kan jatuhnya dari sisi matchnya. Karena tadi mereka juga ketinggalan dari beberapa leveling, beberapa atribut juga. Cuman kalau nantinya ini masuk ke menit yang jauh lebih, dan mungkin untuk sekarang ya dari sisi atribut kayaknya semuanya udah bakal lengkap lah, sama-sama udah level 15 dan seluruh item harusnya juga udah full. Ya udah keadaan udah imbang lagi. Yang membedakan hanyalah dari area defensifnya aja, yang satu udah kopong, yang satu belum, Mbak. Iya. Dan apa itu doang pembedanya lagi. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali banget kalau misalnya One udah ke pick off itu GPX udah bingung karena baik lagi damage dealernya nggak ada, mau nggak mau mereka harus maksain untuk war di bagian high ground dekat sekali dengan base supaya ada tambahan damage dari base-nya itu sendiri. Dan ya susah lah, intinya damage-nya udah sedikit banget dari tim GPX. Om lihat item lagi Om, hasil jadi akhirnya seperti apa Om? Iya. Nah, Valentina
wajib NOD kan. Pasti. NOD CH Albert ada dominan komplit. Jadi regen HP-nya dipotong, mereka siap perang lagi. Masalah kalau dibiarin, perangnya ya mereka bakal kacau-kacau aja, Pak. Iya, paling hilang 2 bar 3 bar keisi lagi. Benar, cuman sekarang pun mereka udah berhasil mengcounter lagi kan. Ada Winter, Fredrin punya Winter, Parsia punya Winter, Estes belum punya. Estes nggak apa-apa, aku ikhlas, aku ditembakin katanya ya, aku bisa healing. Nih, Groknya punya Winter. Udah, jadi saling mengcounter aja ini jadinya. One pun nanti ya terbang apabila Winter itu masih ada, ya udah. Momen dari One akan hilang, hanya tinggal menunggu aja dia turun di mana. Oke, sepertinya ini akan menjadi the last war for this match. Raikiti coba untuk mengganggu pergerakan Yan di arah bagian depan. Lordnya sepertinya akan coba di-reset kembali dari bagian kiri. Wah, hilang stuck. Dari Groknya pun masih coba untuk melakukan zoning mengarah ke satu player di arah dekat sekali dengan dia. Pak Ju-hyun masih bersembunyi di balik semak di bagian mid lane, terlihat terdetek oleh Yuri. Valentina coba untuk ngepoking damage menggunakan burst magic yang sangat sakit sekali. Polar lihat posisinya berada di tengah-tengah, berada di center of attention. Apabila temannya mungkin ada yang terzoning ataupun hampir saja ke pick off, dia bisa berpindah dengan sangat cepat. Oke, Ray udah langsung mengeluarkan cara ultimate yang dimiliki, tapi Lordnya udah mulai kereset. Purple Buff akan diamankan, mau dimakankah? Tapi Fredrin mencoba untuk mempertahankan sedikit lagi tersisa dari arwahnya tersebut, dan benar masih bisa selamat, dia pergi dari area itu. Yes, cuma Fredo Kitty di sana. Purple-nya berhasil diambil. Iya, saya tadi nggak notice, saya masih lihat komen tadi soalnya. Waduh. Oke, ya Vinzi masih coba untuk loncat-loncat bagaikan kelinci di tanah Land of Dawn. Kita lihat juga ada Cloud berpindah jauh sekali ke arah bagian atas. Sepertinya tadinya akan melakukan backstep ke arah bagian belakang melihat possibilities, tapi balik lagi seperti sudah terdetek positionnya, harus mundur. Namun ada Feather Attack mengarah ke bagian depan. Fabs hampir saja mendapatkan 1-1-1 dengan SP yang menyisakan sedikit sekali. Dia harus mundur perlahan, harus regain SP terlebih dahulu. Wait, itu siapa yang ketangkap? Siapa yang ketangkap? Dan ternyata Cloud yang berhasil dihancurkan, berarti mereka GPX siap untuk melakukan team fight, di mana satu damage dealer utama yang dimiliki oleh Jordan Legend pun sudah menghilang. Oke, mereka mulai melakukan sebuah tindakan ofensif, di mana sekarang area tengah udah akan dihantarkan. Lordnya akan mereka colek-colek lebih dahulu, tapi Grok standby sendirian, tidak ketahuan posisinya, hanya tinggal nongol, wild charge, flicker, udah kita lihat apa yang akan terjadi. Iya, dan mungkin dia akan coba menggunakan barriernya untuk jadi tambahan mempercepat efek dari wild charge cuma di atas. Polarnya terzoning habis-habisan, gak bisa masuk ke bagian dalam. Fredrin yang coba untuk bersembunyi terlebih dahulu, mencari cara untuk bisa membackup dari arah yang berlawanan. Ternyata kalau kita lihat ada wipe dari bagian atas, tapi Feather Attack coba dikeluarkan, damage yang sangat sakit sekali. One coba untuk melakukan zoning ke arah bagian kiri. Vinzi dengan sangat indah coba untuk menghilangkan Grok di tempat yang berbeda. Kalau kita lihat juga dari Polarnya, masih coba untuk melakukan screening terlebih dahulu, mencari posisi yang lebih enak untuk bisa membackup Fredrin di arah bagian kiri. Sangat keras, sangat kenyal sekali dari Fredrin, susah sekali di take down. Oke, ini terlihat ya Yansya untuk dari Regen SPS sendiri juga udah gak gede-gede banget, karena emang udah berhasil dipotong dari tadi juga. Mereka kehilangan lagi ke arah Grok. One udah mengambil bagaimana momentum yang dia milikin, karena ini udah masuk ke late game 22 menit. Yes. Game terlama sejauh ini ya, satu hari ini. Iya, betul. Nah, terakhir 9 menit kan, rata-rata kan 14 sampai 12 menit tuh. Ini tinggal kita lihat aja ntar si Valentina akan mengamankan kemana gitu loh ultimate-nya. Kalau mereka ingin sustain di dalam team fight, ya udah Estes adalah satu hal yang sangat-sangat baik. Karena kalau kita lihat lagi ke arah pemain yang mikro aja belum ada di bayangannya nih yang diambil nih. Belum ada bayangan, tapi kayaknya dari Valentina better untuk ngambil ke arah Parsianya untuk ultimate-nya, sehingga bisa adu backup dari bagian high ground. Cuma ternyata yang terhimpit posisinya dengan 3 player. Feather Attack coba dikeluarkan ke bagian depan, langsung ditabok saja oleh Pak Ju menggenggam pedangnya. Oke, coba di Winter zoning, lagi. ada immortality langsung diambilkan oleh Yan di sana. Cuman Yan balik lagi, immortalnya pun harus percaya, yang harus mau nggak mau dia terhimpit posisi oleh 2 player di arah bagian belakang, dan harus hilang saja Fredrin. Namun di bagian atas sana Cloud di backdoor habis-habisan. Yuri coba untuk membantu dengan efek sangat sedikit sekali, namun masih bisa di-defense dengan sangat indah oleh Yuri dengan burst magic damage yang sangat besar sekali. Valentina mendadak berubah menjadi Cloud juga. Namun untuk kali ini Jordan Legend mulai terpecah konsentrasinya satu persatu, berhasil diamankan, dan pengalaman seperti yang berbicara dari GPX. Wah, kenapa seorang pulung berbicara seperti itu? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya karena kan tadi lihat aja, walaupun mereka mencoba untuk nge-backdoor, tapi apapun yang dilakukan oleh Jordan Legend ujung-ujungnya apa? Tadi pertama Groknya sampai ke sini tuh kepisah sendirian. Di bawah tadi untuk 2 orang lainnya udah berhasil diamankan juga. Jadi satu persatu mereka dicolok. Padahal mereka udah menang objektif udah jauh banget loh. Jauh udah banget. lama. Tapi masalahnya di menit segini duit udah gak guna lagi. Betul. Duit udah bukan
bukan gak guna ya, tapi udah nggak berpengaruh besar lagi loh. Ya karena item udah sama-sama Item oke, udah sama-sama. atribut sudah kurang lebih sama. Iya. Jadi mau nggak mau nih bagaimana setup dan strategi yang mereka miliki untuk bisa Oh, udah masuk One ke One bagian aktifin depan. Inspire menang nih. Tapi Makanya. sekarang coba kita lihat One One-nya punya Inspire, One One nggak punya Inspire, tapi dia masih punya space untuk bisa melakukan sebuah tindakan menghancurkan base dan hampir saja Jordan Legend mendapatkan kemenangan atas GPX, tapi benar-benar pengalaman yang dimiliki oleh GPX